Gue ulang lagi, lampaui batasan yang ada di diri kita, yang terlanjur sudah kita batasi dari dulu, atau mungkin yang sudah dibatasi sama orang tua kita di waktu dulu, ya. Karena nggak ada yang nggak bisa. Ketika ada orang yang sama, orang namanya orang dan dia bisa, artinya kita pun bisa. Versinya mungkin berbeda, gayanya mungkin berbeda, tapi ketika ada yang bisa, artinya kita pun bisa. Ya kan? Banyak kan di sini nggak tahu komputer awalnya tapi sekarang udah jago. Banyak yang di sini nggak tahu ngomong, bukan nggak tahu ngomong sih, udah bisa ngomong, cuma nggak berani buat ngomong, tapi akhirnya mah udah lancaran dia ngomong. Bahkan konsumen juga udah di lobby sekarang mah. Ya. Dulu mah ngomong takut, cuma sekarang mah udah jadi konsultasinya, udah bisa ngasih solusinya ke konsumen, udah bisa ngasih arahan begini begitu ke orang lain. Ya, artinya setiap ini kita temukan, kita lihat, nah jangan jadiin apa ya? Jadikan itu motivasi yang menganggap bahwa untuk kita bertumbuh itu adalah hal yang masuk akal, bukan hal yang mustahil. Jadi jangan bentuknya, oh dia mah wajar, udah lama nih, udah 3 tahun di sini, wajar lah, gue kan baru 6 bulan di sini. Nah ini kan malah ngebentuk kitanya itu malah ngebandinginnya salah gitu. Salah. Sehingga kitanya boro-boro mau punya niat untuk melampaui orang yang lama tadi. Melampaui senior yang sudah punya penjualan tinggi tadi mungkin. Udah takut duluan, udah ngeper. Karena oh dia mah udah 3 tahun. Gue mah baru 6 bulan. Kalau ukurannya ke sana ngebandinginnya. Tapi kalau ngebandinginnya tadi dibalik, ya kan? Oh dia mah dulu gue tahu dia tuh nggak bisa, ya kan? Dari ceritanya dia dulu mulainya juga dari nol sama. Artinya sama dengan gue sekarang. Gue putuskan untuk mulai. Kalau dia kemarin 3 tahun baru bisa, 1,5 tahun gue targetkan. Wah kan begitu. Kalau dia dulu 5 tahun baru bisa, gue 2 tahun lah. Semolor-molornya itu gue harus bisa. Kalau dia 1 tahun baru bisa mencapai itu, gue pengen 6 bulan. Nah kan terpacu diri kita. Ya kan? Nggak mau kita banyakkan istirahat. Nggak mau kita banyakkan duduk. Ya kan? Kita terus akan gerak. Akan cari tahu. Ya kan? Kalau misalkan gue suka ngajarin tim periklanan itu, kita evaluasi per postingan. Bukan per hari, bukan per minggu. Ada greget di sana. Postingan ini gue posting nggak naik, kenapa ya? Evaluasi langsung. Dari hashtag kah, dari caption kah, dari judul kah, dari musik kah, dari apapun bentuknya. Evaluasi langsung. Udah evaluasi, posting lagi. Kurang, posting lagi. Ya kan? Kayak gitu loh. Ketika kita sudah ngelakuin ini, evaluasi. Langsung evaluasi. Ya kan? Jangan tunggu setahun dulu berjalan Facebooknya. Jangan nunggu setahun dulu berjalan IG-nya, TikTok-nya. Jangan dulu. Langsung evaluasi. Kita pengen bergerak cepat. Pengen punya proses yang lebih cepat. Makanya banyak tanya, banyak belajar sama yang sudah seniornya, yang sudah pakarnya. Ya kan? Yang kalau sudah, yang sekali posting aja udah jutaan viewersnya itu kan. Itu belajar di sana. Kalau jawaban pertama dari mulut dia adalah gua naik dari awal dengan berbayar, awal itu gua berbayar 500.000. Ambil. Ya. Oke, gua coba awalan gua 500.000 jebret langsung. Harus berani memang. Jangan ukur ya 500.000 ya. Ya gaji gua kan 6 juta. Amin. Ya. 500.000 berat banget rasanya. Sayang ini, lumayan ini buat ini. Ya enggak gitu. Harus tantang diri kita. Ya kan? Tantang, terlanjur, bulatkan tadi keyakinannya. Oh gue yakin dia awalnya 500.000 bisa meledak sampai dengan sekarang. Gua tambahin 100 jadi 600.000. Ya kan? Gue tambahin 100 jadi 600.000. Kalau dia kemarin mulainya 500.000, gue kasih 600.000. Masa iya sama? Minimal lebih tinggi lah. Punya keyakinan itu. Ya, cuma ya kalau biasanya kan ya mengeluarin duit saya pas ngeluarin ragu, nggak yakin ya kan. Nah ini yang nggak akan jadi. Makanya sering gue bilang juga, cara apapun yang kita lakukan, keyakinan itu yang nomor 1.
Kalau kita nggak yakin, mau kita kasih 10 juta sekalipun ya kayaknya sih. Karena kita sendiri yang nggak ada yakinnya di situ. Nah, makanya perlu. Tapi sambil belajar, ikutin, belajar, praktekin, belajar, terapin, ya kan? Sehingga cepat. Wah, orang ngasih tahu ini, besok lakukan, atau hari itu juga lakukan. Orang ngelakuin ini, ngasih tahu begini-begini, jalankan. Kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau kita nggak pernah coba tadi. Ya kan? Kan kita bukan Tuhan juga. Belum nyoba, udah tahu, gue mah nggak akan bisa juga. Gue mah nggak akan punya konsumen, percuma. Gue udah ngasih saldo 100.000, 100 juta juga. Ya kan? Tuhan disalib sama kita. Ya kan? Tuhan dipinggirin sama kita. Kita yang nentuin langsung. Ya kalau lu udah tahu kayak gitu, dibaliklah minimal. Kalau misalkan dengan iklan berbayar itu lu nggak akan siap, minimal lu punya keyakinan di iklan yang gratisan. Kan gitu. Kalau di semua-muanya nggak yakinan, udah berhenti dah. Gak usah jualan. Ya itu yang akhirnya apa? Gue rasanya sudah capek iklan sana sini, tapi kok nggak ada buahnya. Gue sedang ngelakuin ini panas-panasan di sini, sebar-sebar di sini-sini segala macam, sampai putih, ya kan? Tapi nggak ada hasilnya. Nah ini yang kita perlu kondisikan tadi, koreksi lagi. Kenapanya? Karena balik lagi, ya, gue putar-putar dikit, ya, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin, ya, nggak bisa dan nggak mungkin atau mustahil itu adalah persepsinya kita sendiri. Berdasarkan apa? Pengalaman, ya. Sering gue bilang, ketika kita selama kita dari awal sampai dengan sekarang berada di sini, nggak pernah mencapai 5 unit seminggu, terus kita target minggu depan pengen 10, otak langsung ngomong, bullshit. Ya? Nggak mungkin, nggak akan bisa, kata otak kita tadi. Karena yang dia tahu adalah rekaman dari pengalaman kita. Hah? Cuma solusinya kan pernah gue sampein juga. Kalau dulu selama 2 tahun gue di belakang, kenapa nggak dapat 5? Karena gue nggak ngiklan sama sekali. Tapi sekarang gue pengen coba seminggu ke depan, gue akan iklan lebih dari sekedar ngiklan. Ya, otaknya juga ngerem, nggak akan protes. Sampai 1 minggu kemudian terbukti. Nah, terbukti jadi pengalaman lagi. Setelah jadi pengalaman, nah, mulai ada rekaman. Terbukti seminggu ke depan kita dapat 5 unit seminggu, otak akan melemah dengan ketika kita bilang, oh minggu depan gue pengen dapat 5. Wah siap katanya. Karena rekamannya sudah pernah mendapatkan itu. Lampaui lagi dengan kita misalkan, oh pengen dapat 10 minggu depan. Nah agak ngerem dikit memang otak tadi. Tapi kita sambut lagi. Bilang lagi sama otak, oh iya kemarin gue dapat 5, gue ngiklannya cuma di IG sama di Facebook. Sekarang gue mau tambahin lagi ke TikTok, ke YouTube, ke Lamudi, kemana gue tambahin lagi. Nah otak juga ngerem lagi. Kenapa? Karena belum ada pengalaman. Ya kan? Ketika ngerem lagi, menunggu bukti lagi seminggu ke depan. Makanya perbanyak pengalaman kita dengan menemukan bukti-bukti yang nggak masuk akal. Ya kan? Dengan banyaknya hal yang nggak masuk akal, nggak akan udah mulai ngerem otak kita buat protes. Mulai ngerem, kenapa? Banyak hal mustahil yang kita alami. Ya kan? Nggak punya duit, ada rokok, mustahil bagi otak. Gimana caranya nggak punya duit tapi bisa ngerokok? Ya kan? Punya kebutuhan, ada hutang, tahu-tahu ada duitnya. Nggak ke logika sama otak, pengalaman yang nggak masuk akal. Itu makin berbanyak kita pengalaman yang nggak masuk akal, kita akan lebih enteng untuk menargetkan sesuatu. Tapi tentu barengi dengan ikhtiarnya. Pengen dapat hal yang sama, lakukan hal yang sama. Kalau pengen dapat yang berbeda, ya usahakan untuk menambah level dari yang kita usahakan. Ya,